Kotong kerja, jangan sedikit-sedikit hitung-hitung dengan Tuhan. Kotong kerja, kotong pembagian, dan Tuhan pasti akan berikan apa yang menjadi bagian kita. Salam papa mama semua, pencinta mimbar UBB dimanapun berada. Senang sekali ini hari potong bertemu kembali untuk bercerita tentang Bapa Manis Pung Firman Barisi. Ketong berdoa terlebih dahulu. Bapa Manis Pung Bae, yang pimpin botong, yang jaga botong tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Ini hari Bapa Manis pimpin botong, supaya botong belajar dari Bapa Manis Pung Firman Barisi. Tapi botong tahu, botong pung hati, botong pung kemampuan terlalu terbatas. Karena itu botong minta roh barisi, botong minta kepintaran dari Bapa Manis di sorga. Supaya kasih ketong kemampuan untuk belajar dari Bapa Manis pung Firman Barisi. Lebih daripada itu, botong lakukan Bapa Manis pung firman. Ini botong pun doa, ini botong pun permintaan. Bapa Manis dengar kotong sesuai dengan Bapa Manis pun mau. Amin. Papa mama semua, ini hari botong bercerita dari Bapa Manis pun Firman Barisi yang dipilih dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Dia pun bunyi begini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh,
Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Papa, Mama, Saudara semua, hari ini emas depung harga hampir 2 juta. Kalau kotong ingat dulu-dulu emas tuh harga 20-an, waktu tahun 90-an harga 29.000, 28. Lalu naik sampai 500 dan sekarang ini sudah bunyi juta. Papa Mama semua, dibalik dari itu emas yang mahal, itu emas dia pun proses terlalu berat dan terlalu panjang. Dia mesti dibakar, dia mesti melewati proses peleburan yang luar biasa. Sehingga dia bisa jadi emas yang murni dan emas yang mahal. Begitu pula dengan hidup manusia. Tiap-tiap orang yang setia tahan uji, setiap orang yang hidup betul-betul kuat, hidup betul-betul berakar, pasti dia pun upah besar di sorga. Kalau seseorang disebut sebagai orang yang setia, dia itu orang yang soneta ombang ambing. Dia itu orang yang dia pun hati itu kuat. Dia sone gampang terpengaruh kiri kanan, orang omong apa dia ikut, tetapi dia punya pendirian. Ini hari botong belajar tentang Elia dan Elisa. Kotong belajar dari dong pun contoh hidup. Dong punya prinsip hidup. Dong punya iman yang kuat. Dong sone mudah untuk tak ombang ambing. Dan dong kasih ketong satu teladan, satu contoh sebagai hamba yang setia, hamba yang tekun. Dan karena itu Elia dan Elisa dong dapat upah besar di sorga. Karena apa? Karena dompung hati betul-betul berisi, dompung hati betul-betul lurus dan sone serong-serong. Firman berisi ini hari dari 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18, kasih tunjuk kotong bahwa Elia dan Elisa dong adalah nabi yang berani. Dong juga adalah nabi yang betul-betul punya iman yang kuat. Karena dong punya iman yang kuat, dong bisa untuk tahan kuasa-kuasa jahat. Dong juga bisa lawan ini kuasa-kuasa berhala. Elia, dia bisa lawan Ahas dengan depung istri karena menyembah berhala. Itu karena apa? Karena Elia punya hati betul-betul kuat, depung iman betul-betul teguh. Ketong belajar juga dari firman Tuhan hari ini bahwa Elia juga dia jadi guru yang baik, dia jadi mentor yang baik buat Elisa. Waktu Tuhan panggil Elisa untuk ganti Elia, Tuhan sudah siapkan Elisa untuk jadi murid dengan Elia. Ketong belajar bahwa Elisa dia jadi murid yang baik. Dia menjadi seorang murid yang betul-betul kasih depung hidup dan kasih depung hati. Elisa dia taat kepada panggilan Tuhan. Karena itu kita lihat di sini bahwa ketika
Tuhan panggil untuk mengikuti Elia, waktu itu papa mama semua, dia adalah anak dari seorang petani. Dan tentu dorang punya kebun, dorang punya pekerja-pekerja di kebun, dan punya segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan panggil, dia kasih tinggal itu semua. Dia dengar itu Tuhan pun panggilan. Dia kasih tinggal itu pekerjaan, dan dia dahulukan Tuhan punya panggilan. Dia siap untuk kasih tinggal dia pun orang tua. Dia siap untuk kasih tinggal dia punya kedudukan sebagai tuan dari pemilik kebun. Dia juga kasih tinggal dia pun cita-cita untuk ikut ini dunia pun mau. Dia adalah seorang murid yang betul-betul memberi teladan untuk kita semua. Mari potong lihat komitmen Elisa dan Elia. Waktu Elisa sama-sama dengan Elia jalan terakhir sebelum Elia terangkat ke sorga, kita lihat dong komitmen bahwa ketika mereka sampai di Gilgal, Elia minta supaya kalau bisa Elisa kasih tinggal Elia jalan sendiri. Perjalanan dari Gilgal menuju ke Betel itu kurang lebih 11 kilo. Dan saat itu Elia bilang supaya dia jalan sendiri. Elisa jawab bilang, demi Tuhan yang hidup dan demi Tuhan sendiri, beta son akan kasih tinggal Tuhan. Kemudian mereka jalan sama-sama lagi dan sampai di Betel. Dan ketika mau lanjut perjalanan menuju ke Yeriko, Elisa, dia bilang lagi komitmen. Ketika Elia bilang bahwa saya mau jalan sendiri. Kalau bisa, Elisa tinggal di sini. Tapi jawaban yang sama. Demi Tuhan dan demi Tuhan, beta tetap ikut. Sampai juga perjalanan berikutnya dari Yeriko menuju Sungai Yordan. Itu juga hal yang sama. Untuk ketiga kalinya Elisa bilang, untuk ketiga kalinya Elia meminta supaya Elisa tinggal tetap dan tidak bersama-sama dengan Elia. Tapi juga jawaban yang sama. Ini kasih tahu kotong tentang satu komitmen yang luar biasa. Soalnya semua murid bisa setia seperti ini. Ada murid yang mungkin ikut di awal-awal, tapi tidak bisa mungkin setia sampai di akhir. Dalam pengalaman hidup botong hari-hari, kalau botong buat satu persekutuan, satu perhimpunan, itu dia biasa rame hanya di awal-awal. Tidak selamanya. Kalau botong mulai dengan 50 orang, Papa Mama coba kita lihat. Paling-paling di akhir itu tidak bisa sampai. Bahkan mungkin setengah juga sonde sampai. Dan ini karena komitmen. Ini karena keteguhan hati. Botong belajar dari Elisa. Elisa tetap setia. Tidak pandang jalan jauh, susah, tantangan seberat apapun. Dia tetap setia. Bukan hanya sampai di situ, tapi ketika mereka tiba di Yeriko dan ada begitu banyak tua-tua, mereka bilang begini, Elisa, kamu sudah tahu kok belum? Sedikit lagi kamu pun Tuhan sudah jemput, dia sudah akan terangkat ke surga. Elisa jawab bilang, beta tahu, tapi tetap beta akan ikut beta pun Tuhan. Papa Mama semua yang diberkati Tuhan, ini semua menjadi pelajaran bahwa dalam perjalanan untuk mengikuti Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak tantangan. Potong belajar dari figur Elisa. Dia menjadi figur yang memberi teladan yang luar biasa untuk kotong semua. Dia tetap setia. Dan karena kesetiaan hati Elisa itu, Elia pasti tersentuh hatinya. Dia sebagai seorang mentor, dia juga pasti merasa bangga. Dia juga merasa senang. Karena dia mendapat seorang murid yang luar biasa. Murid yang punya hati hamba. Murid yang setia. Dan karena itu, ketika menjelang saat-saat terakhir, Elia bilang,
silahkan kamu minta apa sah. Dan apa yang diminta oleh Elisa? Dia minta hanya satu. Kasih dua bagian roh dari Elisa. Dua bagian roh dari Elia maksud saya. Papa mama semua ini memberi satu gambaran kepada kotong bahwa Elisa dia sonegaragas untuk minta hal yang sesuai dengan dia pun mau. Elisa minta sesuatu yang buat supaya Tuhan pun nama dipermuliakan, bukan dia pun nama yang dipermuliakan. Banyak kali dalam saat-saat seperti ini, kita lebih suka untuk minta sesuatu untuk botong pun diri. Kita minta titip jatah, kita minta titip segala macam yang berhubungan dengan botong pun keinginan. Tapi Elisa telah memberi teladan kepada ketong semua. Dia meminta sesuatu yang sangat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Papa mama semua. Dan karena itu kita lihat bahwa upah dari kesetiaan kepada Elia maupun Elisa adalah sangat besar. Upah untuk Elia adalah Tuhan angkat dia hidup-hidup ke sorga. Bahkan ketika di sungai Yordan, dia lihat dengan mata sendiri, ada begitu banyak orang yang lihat dia terangkat ke sorga. Kita ingat papa mama, ada saat di mana Elia, dia pernah merasa bahwa hanya mungkin dia saja orang yang percaya. Ketika di Israel Utara pada waktu itu semua orang sudah menyembah berhala, semua orang sudah tidak percaya Tuhan. Dia sampai pada satu titik dia bilang mungkin hanya beta yang percaya. Tapi di saat-saat terakhir dia akan pergi kepada Bapa di sorga. Dia lihat dengan dia pun mata bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang melihat dia kembali ke Bapa dan mereka percaya. Upah untuk Elisa kita lihat bahwa dia adalah salah satu orang yang menjadi saksi. Dia menjadi salah satu murid yang menjadi saksi matanya tentang Allah mengambil Elia kembali ke surga. Bukan hanya itu papa mama, tapi ketika dia lihat dengan mata bahwa Elia terangkat ke surga, itu juga menjadi kabar gembira bagi Elisa. Karena Elia berjanji bahwa ketika kalau Bapa di surga mengambil dia untuk kembali ke surga dengan cara terangkat, dan kalau Elisa melihat, itu berarti tanda bahwa Bapa merestui untuk dua bagian rohnya diberikan kepada Elisa. Dan itu sebuah kegembiraan yang luar biasa. Itu yang dirindukan oleh Elisa. Dan karena itu potong belajar, potong semua bisa bilang bahwa kesetiaan dari Elisa itu paripurna. Kesetiaan dari Elisa itu sempurna. Karena dia kasih dia pun hati betul-betul. Dia kasih dia pun hidup betul-betul. Papa mama semua, kesetiaan Elisa dalam mengikuti gurunya menjadi sebuah teladan iman bagi kita, baik pribadi maupun gereja. Bahwa upah dari sebuah kesetiaan, harga dari sebuah kesetiaan adalah upah yang besar dari Bapa di sorga. Dalam berbagai-bagai cara, mungkin Elisa, Tuhan beri kepada dia upah dengan melihat gurunya terangkat ke sorga. Kita juga, Tuhan akan berkati kita dengan berkat kita masing-masing. Ya. Papa mama saudara-saudara, berkat yang kedua yang diberikan adalah separuh roh dari Elia diberikan. Dan karena itu, dia bisa melakukan mujizat. Alkitab catat bahwa dia pemujizat lebih banyak dari gurunya. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Karena Elisa telah meminta sesuatu yang baik. Dia minta tuntunan Roh Kudus supaya menuntun dia dalam tugas pelayanannya. Dalam tugas estafet yang akan dia lanjutkan, dia meminta sesuatu yang tepat, yaitu meminta tuntunan Roh Kudus. Karena itu, ketika Elia terangkat, dia mengambil jubah. Dan dengan jubah itu, dia melakukan mujizat pertama dengan membelah sungai Yordan. Dan dia bisa melewati dalam keadaan kering. Itulah mujizat pertama yang dia lakukan.
Dan itu sebuah kegembiraan yang luar biasa. Papa, mama, saudara-saudara, hal ketiga yang kita belajar dari ini firman Barisi hari ini, bahwa Elia adalah seorang guru, seorang mentor, seorang pemimpin yang rendah hati. Kita lihat di sini bahwa ketika dia tahu bahwa dia punya waktu semua berakhir, dan Elisa meminta untuk dia mendapat sebagian roh, atau 2 bagian roh yang dia miliki. Dia dengan sukacita memberi motivasi, memberi bimbingan. Dia tidak merasa iri terhadap junior yang akan menggantikannya. Dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Papa mama semua, kadang-kadang dalam pergantian pemimpin ada banyak hal terjadi. Kadang-kadang kita bisa saja menghilangkan berkas, kita juga bisa saja tidak memberikan informasi-informasi yang benar. Itu biasa terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Pergantian-pergantian banyak kali, pergantian pendeta atau pergantian pemimpin-pemimpin pemerintahan, kadang-kadang ini menjadi pergumulan. Tidak semua bisa berjalan mulus karena ada kepentingan-kepentingan. Bahkan juga ada juga yang kadang-kadang belum move on. Apalagi kalau baru 1 periode, masih mau lagi periode berikut, ini kadang-kadang jadi lawan politik. Bisa jadi oposisi. Kita belajar dari Elia dan Elisa. Mereka menjadi mentor, mereka menjadi murid yang baik. Mereka mengakhiri kebersamaan dan juga menyerahkan tongkat estafet secara damai dan secara luar biasa karena iman. Papa mama semua, kita belajar dari firman Tuhan ini hari. Kita belajar hal pertama adalah tentang sebuah komitmen pelayanan. Bahwa orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang akan dapat upah adalah orang-orang yang punya komitmen. Soalnya mungkin orang-orang yang setia dapat upah besar dari Bapa di sorga. Setiap orang yang setia sampai akhir, dia dapat upah. Papa mama semua, mungkin dalam bottom perjalanan pelayanan, dalam bottom perjalanan berkarya, bisa saja ada banyak hal memperlambat botompung langkah. Atau mungkin juga menghentikan kotompung langkah. Bisa saja harta, keluarga, fasilitas, kedudukan, jabatan bisa saja menghentikan botompung langkah atau menghambat botompung langkah. Hari ini botom belajar dari firman Barisi bahwa jangan sampai hal-hal duniawi menghambat langkah kita untuk menuju kepada panggilan surgawi. Sebagai pendeta atau mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pelayan-pelayan masyarakat, kita belajar. Ya, teristimewa kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta-pendeta, biasa baru penempatan kita dapat di kampung, di tempat-tempat yang susah. Jangan sampai alasan signal, alasan medan yang sulit, itu menghambat perjalanan komitmen kita. Jangan sampai jabatan, jangan sampai kedudukan kita menghambat perjalanan integritas kita. Saya ingat papa mama banyak kali ada banyak jemaat-jemaat yang kadang-kadang mengeluh. Mengeluh begini, kadang-kadang ada kita sebagai papa mama pendeta, kalau sudah ada masalah sedikit, kalau ada tokoh-tokoh jemaat yang mungkin kadang-kadang protes dan lain sebagainya, kadang-kadang ada pendeta yang mungkin sudah terlalu marah karena sering diprotes, mereka akan bilang begini, kalau papa mama terlalu protes, papa mama pi kasih sekolah papa mama pu anak jadi pendeta supaya tahu, sekolah pendeta itu susah. Papa mama kadang-kadang potong bela waktu pun diri begitu. Belajar dari Elisa dan Elia. Ketika mereka dapat tantangan, baik dari pemerintah, baik dari umat Israel sendiri, Dongsone pernah bilang begitu. Koton juga belajar hal kedua dari ini firman Barisi. Belajar supaya koton kerja jangan sedikit-sedikit hitung-hitung dengan Tuhan.
Kotong kerja, kotong pembagian, dan Tuhan pasti akan berikan apa yang menjadi bagian kita. Jangan ketong kerja sedikit, kotong ukur dengan uang. Jangan kerja sedikit, kotong ukur dengan materi. Jangan kotong kerja sedikit, kotong ukur dengan apa yang menjadi ukuran manusia. Tidak. Papa mama semua, kalau kita layani Tuhan dengan setia, dengan rasa takut, ketong lihat dari ini firman berisi, bahwa sampai hal kita mendapat bagian di rumah kekal Tuhan sediakan. Bahkan kematian juga kita tidak akan takut. Elia terangkat ke sorga. Dia pergi dengan sukacita mempersiapkan diri karena dia benar-benar telah siap. Ketong juga belajar dari firman berisi ini hal yang terakhir. Mari botong semua jadi pemimpin yang mempersiapkan penerus. Entah sebagai pemimpin di gereja, sebagai pemimpin di pemerintah, pemimpin dalam keluarga. Mari ketong menjadi mentor yang baik. Ketong menjadi guru yang baik. Salah satu ciri pemimpin yang baik itu bukan hanya mencatat bahwa dia berhasil buat ini dan itu. Sebagai pemimpin yang baik bukan hanya dia terkenal dengan dia pintar, dengan dia punya jabatan luar biasa, dengan dia punya sekolah tinggi dan seterusnya. Tapi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang berhasil, salah satu yang menjadi ukuran adalah mampu untuk mempersiapkan kader. Banyak kali papa mama semua, kita tidak mempersiapkan kader dengan baik, sehingga kadang-kadang pendahulu sudah punya mimpi-mimpi yang besar, sudah punya program yang bagus-bagus, tapi karena tidak mempersiapkan, akhirnya yang datang, dia rombak semua, bahkan dia hapus semua, akhirnya apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa ketong harus mempersiapkan kader. Sehubungan dengan kader, kita belajar dari Elia dan Elisa. Persiapkan kader itu bukan asal kader. Bukan karena kader atas dasar tim sukses. Bukan kader karena dia adalah famili kita atau keluarga kita. Bukan kader karena ada kepentingan-kepentingan. Tapi kita mempersiapkan karena memang dia punya potensi. Karena memang dia berintegritas. Karena memang dia layak menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak manusia. Pemimpin atau siapapun, entah pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam gereja dan pemerintah, yang takut Tuhan, yang dipilih karena kehendak Tuhan, pasti dia akan jadi pemimpin yang baik. Papa mama semua, mari kita semua merefleksikan firman Tuhan ini. Mari botong semua punya komitmen. Mari botong semua menjadi mentor yang baik. Mari botong semua jangan buat hitung-hitung dengan Tuhan. Karena ketika botong setia di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan seluruh kesetiaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Papa mama, mari ketong berdoa. Kotong minta terima kasih banyak. Ini hari Bapa Manis kasih ingat botong. Bapa Manis kasih nasihat yang luar biasa untuk botong hamba-hamba Tuhan. Baik itu dalam kotong pung keluarga, dalam pelayanan di gereja, dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Botong belajar supaya botong punya komitmen. Kotong kerja apa dan buat apa, kotong dasari itu dengan komitmen. Kotong juga belajar supaya setia dan tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Karena Tuhan pemberkat terhadap betong terlalu banyak. Kotong juga belajar supaya persiapkan kader menjadi sahabat yang baik untuk mempersiapkan generasi-generasi mendatang dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapa Manis pun firman berisi ini hari. Roh berisi kasih kotong kemampuan supaya botong melakukan semua yang botong dengar, botong belajar ini hari. Dalam nama Bapa di sorga, botong berdoa dan minta terima kasih. Amin.